Cintamu boleh kandas, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Jangankan bledek, krungu mercon kaget, mati. Dar. Nah ini, dar. Nah ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Abah Syarif Hidayatullah beserta istri dan keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan Abah sehat selalu. Abah panjang umur. Senantiasa bisa membimbing kita semuanya. Amin. Adik-adik sekalian yang saya cintai, kita hari ini hidup di satu masa di mana masa ini berbeda dengan masa bapak ibu kita. Perubahan begitu cepat. Dulu zaman saya masih kuliah, orang pengen update berita itu harus nunggu koran yang terbit besok pagi. Coba bandingkan dengan sekarang. Kita pengen mendapatkan informasi baru, nggak harus nunggu koran yang terbit besok pagi. Cukup buka media online. Begitu buka TikTok, sudah berita-berita terbaru apapun muncul. Buka TikTok, muncul berita Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah. Karena ada penampakan pengajian di Lampung, di belakang Gus Miftah ada ibu cewek pakai mahkota. Orang bilang Nyi Roro Kidul. Saya ditanya, gimana Gus kalau beneran Nyi Roro Kidul ikut ngaji? Alhamdulillah. Berarti Nyi Roro Kidul sudah menjadi muslimat. Berita itu nggak usah nunggu besok. Hari ini diposting, berita langsung muncul. Contoh lagi mungkin dulu kalau kita pengen update status tadi malam juara Liga Champion antara Barcelona dengan Madrid menang siapa. Kita nunggu beritanya itu besok pagi. Sekarang pertandingan jam 1 malam, jam 4 sudah ada beritanya. Sudah ada cuplikan golnya. Zaman berubah begitu cepat. Dulu masa kecil Mas Bombong, Mas Joko itu kalau kirim surat lebaran itu pakai kartu lebaran. Sekarang kantor pos hampir semuanya bangkrut. Kenapa? Sudah nggak membutuhkan kartu lebaran, tapi cukup menggunakan WA. Tapi ingat, dia yang chatting kamu melalui WA akan kalah yang mengajak kamu ke kantor KUA. Ya salam. Dia yang membawakanmu coklat akan kalah dengan dia yang membawakanmu seperangkat alat sholat. Orang bahaya tah. Makanya santri putra harus paham, jangan pernah kamu taklukkan santri putri dengan I love you, tapi taklukkanlah dengan kobil tuh. Wera paham melungguyu. Artinya apa? Zaman berubah begitu cepat. Dulu orang kalau mau beli sesuatu itu harus ke pasar. Sekarang cukup dari rumah dengan hanya menggunakan gadget dan HP. Belanja paket datang. Makanya istrinya Gus Miftah itu nggak pernah ke mall, nggak pernah ke pasar, tapi tiap hari paketan datang gitu. Dulu kita butuh sesuatu ambil uang harus ke ATM. Sekarang tidak, transfer sesuatu cukup dengan menggunakan HP.
Artinya yang pengen saya sampaikan apa? Bahwa Islam itu hadir tidak ketinggalan zaman. Tapi Islam itu senantiasa menjaga dan merawat zaman. Maka Islam itu tidak ketinggalan. Yang ketinggalan siapa? Orang Islam. Nah, santri Nurul Huda ini tidak boleh menjadi santri yang ketinggalan. Tapilah jadilah santri yang menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Menjadi santri yang menjadi pemain, tidak hanya penonton. Kita di sini memiliki role model yang luar biasa. Mempunyai pengasuh seorang Abah Sarip yang mengajarkan banyak hal kepada kita semuanya. Kalau hari ini adik-adik melihat keberanian Gus Miftah di tengah-tengah persaingan artis dai nasional, kenapa kita mampu eksis? Saya merasakan betul bahwa nasihat-nasihat dan petuah-petuah Abah Sarip itu hari ini yang menjadi salah satu pegangan saya. Contoh ketika kita dibully, dicaci maki. Saya ingat betul dulu ketika sering sowan ke pondok, bagaimana kemudian Abah itu mengajarkan kepada saya untuk poso bisu, picek, budek. Makanya mau komentar orang seperti apa kepada saya, bahkan ratusan ribu komentar, saya nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Kenapa tidak saya baca? Karena poso bisu, poso micek, poso budek. Bahkan kalau Mas Bombong ini kalau membaca komentar jelek-jelek, dia berperilaku seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Makanya masih jomblo sampai sekarang gitu. Karena punya jantung tapi nggak punya hati. Nah, dulu jodohnya Mas Bombong itu sudah sedekat antara maghrib dengan isya. Tapi sekarang sejauh isya dan subuh. Walah aduh banget. Cedak meneh. Oh, kamu seneng banget tuh beli. Makanya doanya santri itu bukan pacaran. Kalau doa ingin minta jodoh itu adalah, ya Allah, jika kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Ya Allah, jadikan dia jodohku ya Allah, jauhkan dia dari gondolan codot rahimakumullah. Kalau Mas Bombong ini soalnya punya prinsip dong, cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkelas. Makanya beliau ini sabar, belum menikah ya tetap sabar, karena sabar itu indah, sabar itu baik, sabar itu bagus. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Nah ini sabar saja. Nah adik-adik, ketika dulu orang mendapatkan satu zaman yang menurut saya masih biasa-biasa saja, hari ini kita hidup di satu zaman yang super cepat. Disitulah kemudian santri dituntut untuk menyesuaikan, sehingga kita tidak menjadi santri yang ketinggalan zaman, tapi kita yang menguasai zaman. Contoh halnya begini, di tengah derasnya arus informasi, begitu gampangnya hari ini orang bisa menjadi idola. Kalau dulu zaman kita masih susah lah, karena waktu itu baru ada Instagram pun belum maksimal. Sekarang orang pengen jadi idola itu gampang banget. Cukup banyak posting di TikTok, berharap salah satunya FPI selesai. FYP kok FPI gitu. FYP. Nah, sengaja gitu lah. Cah kendel loh. Ora bahaya tah ora. Jadi itu sudah bisa viral. Makanya sekarang orang viral itu gampang banget. Nah, yang membedakan mungkin viral di zaman saya dulu dengan hari ini adalah kalau orang dulu itu viral masih bisa bertahan lama ketika dia masih punya kualitas. Kalau orang sekarang itu sekedar viral, sehingga ya viralnya cepat, hilangnya juga cepat. Kalau bahasanya Abah Sarip dulu itu membedakan antara kiai yang kelasnya ayam kampung sama kiai yang kelasnya ayam broiler. Ini pelajaran dari Abah tahun berapa itu soal ayam kampung dan ayam broiler. Begitu muncul ayam broiler, orang itu seneng. Wah,
3 bulan sudah menjadi daging, meninggalkan ayam kampung. Tapi orang semakin lama akhirnya sadar bahwa ternyata dagingnya ayam kampung itu ternyata jauh lebih enak dibandingkan ayam broiler. Karena bagaimanapun ayam broiler itu nggak bisa ngendok. Lah 3 bulan harus dibelah kok ngendok kepiye gitu loh. Pernah lihat ayam potong ngendok? Ya ora ono mau nelek gitu loh. Artinya apa? Santri Nurul Huda itu diharapkan mempunyai model seperti ayam kampung. Apa bedanya ayam kampung sama ayam broiler, Nak? Bedanya kan satu. Ayam broiler itu kakinya bersih. Kenapa? Karena makan dan minumnya dijatah. Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Kotoran diresiki, ditimpal, dan lain sebagainya. Kandang disiapkan. Bandingkan dengan ayam kampung. Makan cari sendiri, minum cari sendiri. Sobo-sobo dewe, balik ning kandang yang balik dewe itu loh. Tapi kalian lihat, kira-kira daya tahan ayam kampung sama ayam broiler itu lebih kuat mana? Ayam kampung. Ayam kampung ada bledek, dier, hujan, dia masih lari ke sana kemari mencari makan untuk anak-anaknya. Makanya ayam kampung itu kakinya kotor-kotor, beda dengan ayam broiler. Tapi daya tahan mereka kuat. Ono bledek, sobo ning sawah, sobo ning alas golek pangan. Coba kalau ayam broiler, jangankan bledek, krungu mercon kaget, mati. Nah ini dar. Nah ini broiler ini broiler. Ini broiler ini lihat. Nah, mati ayam broiler itu. Nah, hebatnya lagi ayam kampung itu apa? Senantiasa mau berjuang. Kamu juga lucu kok, kaget masaknya dicekeli cangkemnya, kaget aku. Jantungnya ini dodo, jantung kok ning cangkem, kaget aku. Masa cangkem ana jantungnya. Nah, tapi coba dilihat dari value, dari nilai, dari manfaat. Ayam kampung itu mohon maaf, dia mampu berjuang memberikan sumbangsih banyak hak, tapi dia nggak butuh nama. Begitu dia punya telur, telurnya digoreng. Yang dapat nama bukan ayam, tapi sapi. Makanya ada istilah telur mata sapi. Ndoke siapa coba itu? Ndoke ayam apa ndoke sapi? Ayam. Tapi begitu digoreng rasanya enak, yang dapat nama ayam apa sapi? Sapi. Nggak ada. Neng restoran saya pesan telur mata ayam, ora ono itu. Pasti telur mata sapi. Padahal dia berjuang sendiri, angkrem sendiri, netes ke dewe, ndok yo ngeden dewe. Tapi dia nggak butuh kemudian namanya dipuji dan lain sebagainya. Nah. Wah, masuk Islam ini HP-nya. Adan, HP-nya Islami banget. Saya kemarin ditanya sama santri itu, Bah, kalau kita HP-nya ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi Adan, boleh nggak kita bawa HP ke toilet? Boleh nggak? HP-nya ada aplikasinya, Qurannya, ada aplikasinya, sholawatanya, ada aplikasinya, Adannya. Kita ngising bawa HP boleh nggak? Boleh, asalkan aplikasinya tidak dibuka. Kalau HP yang ada aplikasi Qurannya nggak boleh dibawa ke toilet, berarti hafid Quran itu haram masuk toilet. Ayo, apa orang ngising ayo. Halo, bener gak? Masuk orang ngapal Quran orang ngising, nontonan jeblok kawaii. Boleh, asalkan di dalam toilet tidak buka aplikasi Quran, boleh saja. Nah, sama halnya kalau aplikasi Quran, HP yang ada aplikasi Qurannya tidak boleh masuk toilet, berarti HP-mu yang ada TikToknya dan ada mbak-mbak bergambar seksi itu nggak boleh masuk masjid. Ayo, kaplo kan lain ciloko itu. Boleh. Pertanyaan berikutnya, boleh nggak di dalam WC itu baca doa? Boleh nggak membaca kalimat thayyibah? Boleh nggak? Oh, kalau dalam hati boleh. Waduh,
Emang aku tahu hatimu. Iya. Tak prakteke. Doa masuk toilet, doa keluar toilet. Iki mamane WC. Sik, tak contohke kowe rupamu ngene. Kamu sini ya? Iya, kamu, iya. Sini, ya, kamu berdiri aja enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Raos aja ke limano. Kamu kalau mau masuk toilet doanya apa? Manukmu rasa mau cekeli toh? Biasa lah. Manuk cilik enggak ya. Namanya siapa sayang? Siapa? Rasa mau tutupi toh raimu dia. Kamu nggak usah nutupi wajahmu, tetap ganteng aku kok. Namanya siapa? Anam. Kelas berapa Anam? 7. Kamu hafal nggak doa masuk toilet? Dah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Masa doa masuk toilet kamu nggak hafal? Masa nggak hafal? Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini doa masuk toilet. Yang benar itu berdoa dulu baru masuk toilet. Apa masuk toilet dulu baru berdoa? Berdoa dulu baru masuk toilet. Kowe masuk beleng masuk toilet. Set. Kayak wayang ya. Di dalam toilet si Anam ini buang hajat. Buang hajat apa dolanan sabun kowe. Adus. Nah, kemudian ada doa keluar toilet. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana wa ilaihin nusur. Lah, pertanyaan saya, boleh nggak cara membacanya bagaimana? Dibaca dulu baru keluar toilet, apa keluar dulu baru dibaca doanya? Keluar dulu baru dibaca. Kalau keluar dulu baru dibaca, itu berarti doa keluar toilet apa doa di luar toilet? Padahal bahasanya keluar apa di luar? Keluar. Berarti membaca doa di dalam toilet boleh apa enggak? Boleh, asalkan sesuai dengan proporsinya dan tidak berlebihan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi baru set. Betul. Berarti kan boleh. Urung rampung sih. Nah, makanya nyuwun sewu, adik-adik pernah enggak di toilet kepleset? Kepleset. Pas kepleset itu baca innalillah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Yang nggak boleh itu kalau kamu membaca innalillah berlebih-lebihan. Set innalillah ya alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Malah haji kaya abah sa'i innas safa wal marwata. Nah, itu namanya berlebih-lebihan. Kalau baca innalillah itu boleh. Mau mana nak bedek dier, boleh nggak kamu di dalam toilet baca tasbih subhanallah, itu boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau berlebihan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu nggak boleh. Luweh apik kowe kepleset maca innalillah daripada miso. Set, jancuk. Lah itu mana enggak boleh. Enggak boleh. Loh, kalau ini enggak bahaya kan contoh. Lah kalau ngomong enggak boleh, kalau contoh enggak apa-apa. Ya Allah, seperti ini. Aku njeluk duitnya kayak duit saya gitu. Tak kasih uang, kamu tak kasih uang. Ya Allah, manuke cilike. Anam dari mana aslinya? Sulawesi, Makassar. Oh, kamu dari Makassar? Serius? Iya. Pantesan. Abah Kareba. Jawabannya apa? Ya. Wah. Katanya orang Makassar. Nah, kamu tak kasih uang. Kasih uang untuk beli apa?
Slot, tak ajar gue slot. Yang beli alat tulis. Eh? Beli alat tulis. Alat tulis, emangnya alat tulis itu apa? Buku. Untuk beli apa? Alat tulis. Alat tulis itu apa? Buku. Buku. Kalau dikasih uang biasanya kamu dicelengnya apa ditabung? Celeng. Ditabung. Jangan dicelengi. Yang bagus itu ditabung. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Beli ya. Nah, sana. Malah dicelengi. Kan bayi tabung bukan bayi celeng. Nam. Nah, maka dari begini. Ayo begini. Dulu pas zaman kayak kita dibully macam-macam. Kenapa Gus Miftah punya daya tahan yang kuat? Karena didikannya Abah. Ayam kampung, bukan ayam broiler. Makanya kita dibully. Mas Mumbong tahu ini. Bagaimana orang kalau sudah membuli Gus Miftah, kalau sudah benci. Kalau saya gampang kok. Haters itu adalah lovers yang tertunda. Makanya banyak orang yang ngomong sama saya benci, tapi begitu ketemu saya langsung jatuh cinta. Makanya saya bilang, bila dukun mampu membunuh tanpa menyentuh, maka kupastikan kamu bisa kubuat rindu tanpa harus bertemu. Aku kalau lihat Anam ingat WC. Pengen ngising aku naam. Nah, santrinya Abah Sarip harus punya karakter seperti ayam kampung. Kemudian pembahasan selanjutnya, ayam kampung itu kalau ibarat kiai apa? Kiai paku. Makanya dulu Abah itu membagi dua. Kiai itu ada dua. Ada kiai paku, ada kiai catut. Yang bagus paku apa catut? Paku. Kalau paku itu menguatkan, catut itu membubrahkan, bahasa ini merusak. Lah, santri Nurul Huda harus menjadi paku dimanapun. Besok kayak si Anam ini di Sulawesi, Anam besok cita-citanya pengen jadi apa Anam? Copet? Apa? Oh, pemain bola. Kalau Ronaldo itu gelandang serang, kalau Anam gelandangan. Kamu kalau sepak bola posisinya apa, Nam? Posisinya apa? Oh, posisinya Anam sebagai bolanya. Tendangi ngalor ngidul, Nam. Apapun besok adik-adik profesinya, kayak bahasanya Abah tadi itu, orang hidup itu harus menerangkan. Berarti harus memberikan keterangan, bukan menggelapkan. Akhirnya sambar gelap. Berarti kita harus menjadi paku, penguat dimanapun kita berada. Kamu besok masuk ke satu kampung, kampung itu menjadi kuat karena keberadaanmu. Kuat dengan apa? Dengan ilmu dan manfaatnya. Ayo, yang paling jauh dari mana? Yang paling jauh selain Anam dari Sulawesi. Yang paling jauh dari mana? Kalimantan. Kalimantan mana Kalimantan? Ada yang dari Aceh? Ada yang dari Aceh? Oh, bukan Aceh, Riau. Jambi. Besok kalian kembali ke daerah masing-masing harus memberikan manfaat sebagai ayam kampung, sebagai paku. Bukan seperti ayam broiler yang hanya mencari manfaat, tapi harus memberi manfaat. Harus menjadi paku, jangan menjadi catut. Menjadi penguat, bukan menjadi pengelupas. Ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu manusia yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan. Wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Amal seorang muslim yang mampu memberikan kebahagiaan bagi orang lain sehingga melepaskan dari semua kesusahan. Autatrudu anhu ju'an, atau memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Autakti anhu dainan, atau memberikan uang untuk membayar hutang bagi orang yang punya hutang.
itu adalah karakter santri Nurul Huda. Makanya kenapa kita itu sama Abah diajari kerja, diajari nguruk, diajari nukang, diajari bekel, diajari nambang. Soalnya apa? Tadi hadisnya diteruskan, wali an amsya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahron. Dan tidaklah aku berjalan dengan seseorang yang bekerja untuk memenuhi hajatnya, itu lebih aku sukai dibandingkan aku iktikaf di masjid sebulan penuh. Makanya kenapa Abah ngajari kamu nambang, ngajari kamu bengkel, ngajari kamu bercocok tanam dan lain sebagainya. Karena orang laki-laki derajatnya adalah orang yang bekerja. Makanya ingat Anam dan kawan-kawan, laki-laki itu besok menjadi tulang punggung, bukan tulang tulung. Tulang punggung bukan tulang tulung. Makanya kamu diajari bekerja di sini, mas-masmu yang senior. Walaupun tangannya mungkin kasar-kasar koyo kok tangannya bocah-bocah iki lho, koyo sekop nih. Tapi mereka bangga deh. Kenapa? Karena mereka punya prinsip, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih daripada tangannya bersih tapi hasilnya kotor. Tepuk tangan untuk Nurul Huda. Alhamdulillah. Ya istighfar para salawatan yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, makan semangka di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Nurul Huda untuk Indonesia. Dari Nurul Huda untuk Indonesia. Salatullah yasin habibillah tawasana bismillah wa bil hadi rasulillah bi alil badri ya Allah. Anak Jaipong sedang menari, ada Gus Bombong sing rong payu rabi. Beli daun dapatnya roti, besok ulang tahun Gus Bombong rabi. Amin. Gus Miftah mau ngaji, kita doakan Abah Sarip sehat dan keluarga. Dan Gus Miftah juga minta doa, mudah-mudahan Gus Miftah juga sehat. Amin Allahumma. Besok insya Allah ulang tahun Gus Miftah sowan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.